Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan menjelaskan mengenai algoritma pemrograman A yaitu function pada Pascal. Nah, blok fungsi atau function hampir sama dengan blok prosedur, hanya saja fungsi harus dideklarasikan dengan tipe datanya. Kemudian tipe deklarasi ini menunjukkan tipe hasil dari sebuah fungsi atau keluaran output nantinya. Dan juga tipe tersebut ditulis pada akhir deklarasi fungsi yang didahului dengan titik koma sebagai berikut. Jadi ketika teman-teman ingin membuat suatu fungsi di dalam sebuah Pascal, maka harus diberikan namanya terlebih dahulu, yaitu adalah ada function, identifier atau ada namanya, kemudian daftar parameter. Misalkan seperti variabel A, B, atau C gitu ya, dan diakhiri dengan tipe data. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya faktorial, maka kita punya adalah dengan menuliskan function faktorial. Var itu adalah dari faknya atau di faktorial, hasil yang dimana bahwa variabel vak atau hasil ini ada dengan tipe datanya adalah integer, dan nanti hasil akhirnya adalah integer, karena deklarasi dari function itu harus diikuti dengan tipe data hasil keluarannya, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih ingat uh, di dalam prosedur, maka ini tidak ada yang seperti ini. Kemudian function pangkat, di sini tidak ada kata variabelnya, jadi x, y dia merupakan real, dan juga dia hasil akhirnya adalah real, seperti itu. Nah, di blok fungsi sama di blok prosedur itu sama saja, yaitu adalah dengan blok prosedur yang diawali dengan kata cadangan begin, dan diakhiri dengan kata cadangan end dan titik koma, seperti itu. Dan jadi teman-teman function ini hasil akhir adalah berupa sebuah nilai yang dimana nanti nilai tersebut dapat ditampilkan sama seperti prosedur, hanya saja memang tidak bisa mengembalikan nilai kalau di dalam prosedur, maka dengan menggunakan sebuah function. Nah, bagaimana contohnya? Jadi contohnya nanti teman-teman bisa lihat di videonya adalah kita akan membuat itu adalah hitunglah besaran dari panjang sisi miring segitiga dalam function hitung. Jadi kita dibuat yaitu adalah sebuah function hitung untuk menghitung sisi miring segitiganya. Yang dimana bahwa nanti ada function garis dan function hitung. Nah, function garis itu ada digunakan untuk memanggil hasil keluaran dari garis ini. Nah, kemudian function hitung adalah digunakan untuk mencari yaitu nilai C-nya, yang dimana diketahui adalah A dan diketahui oleh B-nya. Nanti hasil keluarannya adalah akar dari pangkat 7 pangkat 0 ditambah pangkat 10 pangkat 0 sama dengan hasilnya adalah 12,21. Di sini outputnya itu dengan menggunakan rumus ini, itu C sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 untuk menghasilkan sisi miring. Bagaimana programnya? Mari kita lihat contoh berikut ini. Berikut ini merupakan contoh dari program function dengan menggunakan kode tutorial point dari Pascal Online. Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa kita akan membuat sebuah function untuk garis dan function hitung. Nah, di sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu program function sederhana. Ini merupakan judul programnya. Kemudian saya deklarasikan yaitu tipe dan juga variabel. Nah, tipe ini digunakan untuk nanti pada function garis. Jadi saya mendeklarasikan sebuah tipe namanya adalah char, yang dimana dia tipe datanya adalah string 10. Artinya bahwa pada function garis ini saya menggunakan tipenya adalah char. Nah, digunakan kenapa stringnya 10? Karena saya mau bikin di dalam begin ini, garis ini adalah ada 10 karakter, yaitu berupa garis. Seperti itu. Jadi, tipe ini adalah saya gunakan untuk function garis, yang dimana tipenya adalah char. Nah, char ini menyimpan apa? Char ini menyimpan sebuah string, yaitu sebanyak 10 karakter, seperti itu. Maka saya deklarasikan di dalam fungsi garis, itu adalah garis, titik 2 sama dengan, ini adalah 10 karakter, yaitu berupa garis. Nah, untuk variabel x, y, itu adalah ada bilang tipe datanya real, digunakan adalah saya mendeklarasikan sebuah nilai yang dimana digunakan X sama Y-nya itu adalah untuk menyimpan nilai 7 dan 10 yang tadi alas dan tinggi, seperti itu. Nah, kemudian di function hitung seperti deklarasi sebelumnya bahwa saya menggunakan parameter itu adalah variabel A, B, titik 2 real, dan juga tipe datanya adalah real. Jadi nanti variabel A, variabel B ini menampung nilai, yang dimana di menampung nilai ini nanti dikirimkan dari program utama. Maka di dalam function hitung adalah bahwa saya menggunakan SKRT itu adalah akar gitu ya. SKR ini adalah pangkat, dan SKR ini adalah pangkat. Jadi akar dari pangkat
A ditambah pangkat B, seperti itu untuk menghasilkan sisi miring dari segitiga. Itu dalam hitung, di dalam function hitung, seperti itu. Nah, di dalam program utama itu adalah saya deklarasikan nilai X dan Y-nya. Kenapa? Itu digunakan untuk alas dan tingginya. X dan Y ini sudah deklarasi di dalam variabel sini, seperti ininya. Jadi X-nya 7, Y-nya ada 10. Nah, saya pakai whiteline ada untuk memberitahu bahwa program fungsi garis dan mencari panjang sisi miring segitiga. Nah, kemudian saya panggil, yaitu adalah whiteline garis, ya. Jadi whiteline garis inilah saya memanggil fungsi garis yang dimana akan menampilkan garis seperti ini. Jadi cukup panggil garisnya aja. Kemudian whiteline akar dari pangkat X, X-nya berapa nilainya? 7.5.2, artinya saya membuat spesifikasi atau menyiapkan 5 karakter yang dimana di belakang titik komanya ada 2 digit. Ya. Kemudian ditambah pangkat Y, titik 25.2.22 adalah Y-nya berarti nilainya adalah 10. Ya, saya menyiapkan 5 panjangnya karakter dan juga 2 angka di belakang koma. Sama dengan hitung X, Y. Nah, fungsi hitung itu dipanggil di dalam sini. Jadi hitung dipanggil, function hitungnya X, Y. Nah, X ini akan mengirimkan kepada A, Y ini akan mengirimkan kepada B. Berarti A itu menyimpan nilai 7, B itu menyimpan nilai 10. Nah, berarti di sini adalah 7 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Nah, itu adalah hasilnya berapa, kemudian diakarkan. Itu masuk ke dalam hitung, sehingga nanti di sini hitung X, Y titik 25.22, artinya bahwa saya memanggil hitung ini untuk dihitung prosesnya di dalam sini, kemudian dikeluarkan lagi untuk dihasilkan berapa hasilnya. Saya menyiapkan 5 panjangnya karakter dan juga 2 angka di belakang koma. Kemudian saya tutup lagi dengan function garis, artinya untuk mencetak garis seperti ini, ya, seperti itu. Jadi ketika di running, hasilnya adalah seperti ini. Di program fungsi garis dan mencari panjang sisi miring segitiga, kemudian function garis ini, ya, garisnya. Kemudian akar dari pangkat 7.0 ditambah pangkat 10.00 sama dengan adalah 12,21. Jadi hitung inilah yang dipanggil di dalam yang ke dalam function hitung, seperti itu, dan ditutup dengan function garis. Jadi di sini kita menggunakan 2 function sekaligus, itu garis dan juga hitung. Semoga dapat dipahami. Cukup sekian dan terima kasih.